semuanya, kembali lagi bersama aku, Fitri Yuliana. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh aku sering banget merasa bukan tidak loh ya, kurang mencintai diriku sendiri dan membanding-bandingkan diriku dengan orang lain, baik dalam hal pencapaian menuju masa depan, keproduktifan, dan hal itu membuat aku uring-uringan, nangis, cemas, takut, dan kayak orang gila, sampai akhirnya aku sadar kalau aku nggak boleh kayak gitu terus. Aku harus bangkit dan aku mencari cara bagaimana supaya aku bisa membuang kegilaanku waktu itu. Dan ternyata cara yang paling ampuh adalah dengan membaca buku. Tapi buku yang aku baca waktu itu bukan buku sembarang. Jadi buku yang aku baca tuh masih ada hubungannya dengan yang aku rasakan, dengan yang aku sedang alami, yaitu kurang percaya terhadap diri sendiri. Nah, buku itu di covernya itu tuh udah ada kata pikiran menyembuhkan diri sendiri. Nah, akhirnya aku tertarik dan ya aku membacanya. Cuman guys, di sini buku ini sebenarnya udah diberikan oleh temanku. Jadi itu hadiah ulang tahun dari temanku, dan videonya udah pernah aku upload di channel YouTubeku. Jadi kalian bisa tonton ya. Nah, sebelumnya aku mau cerita kalau buku itu halamannya tuh tidak begitu tebal. Jadi mungkin halamannya sekitar 60-an lah ya. Nah, langsung saja aku tunjukkan kepada kalian buku apa sih? Judulnya tuh buku apa gitu loh. Nah, judul buku itu adalah Menyembuhkan Diri Sendiri dengan Kekuatan Pikiran, Self Healing by Thought Force, karya William Atkinson. Nah, ini buku terjemahan. Ini tuh tipis banget tuh. Ya 60 halaman. Ini tipis banget, dan mungkin kalau misalkan kalian lagi santai, lagi nggak ada kerjaan, kalian bisa menyelesaikan buku ini cuman beberapa jam, 2 jam mungkin cukup, bahkan bisa lebih singkat kalau misalkan kalian tipe orang yang membaca tuh cuma set gitu loh. Kalau aku tuh kalau membaca tuh emang agak lama, dan ditambah waktu itu keadaanku lagi kacau kan, jadi aku membutuhkan waktu 1 minggu untuk menghabiskan buku ini. Nah, di dalam buku ini diceritakan gimana aku harus bertindak supaya pikiran negatifku tuh hilang. Oke, aku langsung saja kasih tahu kepada kalian apa saja sih poin-poin penting yang benar-benar menyembuhkan aku dari sifatku yang gila. Nah, poin-poin penting itu yang pertama adalah jangan melihat diri Anda seperti sebelumnya. Nah, ini sering banget aku rasakan di dalam hidupku. Jadi, aku tuh melihat diriku yang sekarang itu seperti diriku yang kemarin, yang tahun kemarin, dan yang sebelum-sebelumnya lah. Jadi, misalkan dulu waktu aku masih duduk di bangku MTS, SMA, itu aku bener-bener orang yang nakal, aku bener-bener orang yang intinya belum bisa berpikir secara dewasa, dan belum tahu apa saja goalsku di masa depan. Nah, akhirnya ketika aku merasa seperti itu di hari sekarang, aku benar-benar merasa stres, aku benar-benar merasa tidak berguna, dan aku masih saja seperti Yuli yang dulu gitu loh. Padahal itu tuh tidak baik. Jadi jangan pernah melihat diri Anda seperti diri Anda sebelumnya. Jadi kita yang sekarang ya udah, ini udah merupakan hasil dari proses kita, baik proses fisik maupun proses batin. Jadi udah, kita pikiran yang sekarang dan masa depan, jangan pernah pikirin masa yang sebelumnya. Walaupun banyak yang bilang kalau kita tuh harus belajar dari masa lalu. Cuman dalam hal ini, dalam hal mencintai diri sendiri, kalau misalkan kalian melihat diri kalian seperti diri kalian yang sebelumnya, itu tuh bener-bener bakal bikin stres gitu loh. Kayak, kok aku masih gini-gini saja sih? Nah, itu intinya. Aku bakalan merasa aku tuh belum memiliki perkembangan, aku belum memiliki progres yang cukup besar, sehingga aku sering menyalahkan diriku sendiri. Seperti itu. Itulah poin pertama yang aku dapat dari buku ini. Nah, poin yang kedua itu adalah stop mengeluh. Nah, aku selalu merasa suka mengeluh ketika mendapat sesuatu yang berat. Misalkan nih, aku lagi sibuk, lagi nah aku lagi sibuk, lagi banyak tugas kuliah, dan aku sering kayak
duh ini kok sulit sih. Kata duh itu tuh sebenarnya nggak baik loh buat diriku sendiri, terutama ya buat diri kita lah ya. Itu tuh nggak baik, jadi jangan mengeluh, karena ketika kita mengeluh dengan kata duh kok aku gini sih, kayak duh aku nggak bisa, duh ini kok berat, ini kok ini sulit gitu, itu malah menanamkan pikiran tidak semangat, menanamkan pikiran malas kepada diri kita, sehingga diri kita secara otomatis merespon itu dengan negatif. Jadi kayak kita males, uring-uringan, dan ya nggak jelas gitulah orangnya. Jadi jangan mengeluh kayak gitu. Apapun yang kalian dapatkan, yang kita dapatkan, udah jalanin saja, jangan mengeluh. Kalau misalkan capek, istirahat, jangan lanjutkan. Kita emang perlu jeda untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak harus kalian berjalan-jalan terus, enggak, kalian jalan istirahat. Toh kita juga manusia biasa kan, yang nggak selalu dituntut untuk menjadi kuat. Kalau misalkan aku lagi stres, ya udah aku menikmati saja kestresan waktu itu gitu loh. Tapi ya kita harus bangkit seperti itu. Dan selanjutnya adalah menceritakan perasaan buruk kepada orang lain. Nah, sebenarnya aku tidak begitu setuju. Kurang setuju dengan poin yang ini. Soalnya aku tipe orang yang sering banget menceritakan perasaan burukku kepada orang lain. Padahal hal itu tuh tidak baik. Katanya loh ya, di dalam buku ini tuh nggak baik, karena hal itu menimbulkan kita semakin berlarut-larut dalam pikiran yang buruk. Nah, misalkan kita udah nggak inget sama pikiran buruk itu, ternyata keesokannya, nah teman kita yang kemarin kita ceritakan itu malah mengingatkan diri kita. Jadi itulah hal yang tidak boleh membuat kita menceritakan pikiran buruk kita kepada orang lain. Tapi kalau misalkan hal itu ternyata bisa membuat kalian lebih baik, bisa membuat kalian bisa mencintai diri kalian daripada sebelumnya, jadi it's okay untuk poin yang ini loh ya. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian butuh untuk bercerita kepada orang lain, it's okay. Toh aku juga sering kok kayak gitu, aku juga sering bercerita kepada teman-temanku, dan aku bersyukur banget dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pernah mengeluh karena selalu mendengar bacotanku yang tidak jelas, cuman hanya berdasarkan pikiranku saja gitu loh. Kayak mereka masih setia mendengarkan, dan itu penting seperti itu. Jadi nggak apa-apa loh ya kalau misalkan kalian tidak setuju dengan yang poin ini. Oke? Nah, selanjutnya adalah singkirkan pikiran takut. Nah, aku sebenarnya itu tipe orang yang suka takut hantu, takut ketika maju ke depan, misalkan dalam presentasi, ikut lomba, itu aku merasa takut, kayak di dalam perutku tuh ada kupu-kupu berterbangan, dan ya ininya takut lah ya. Tapi ternyata semua itu cuma pikiran, gara-gara pikiran, dan ketika dijalanin padahal biasa saja. Misalkan nih, beberapa hari terakhir aku tuh sering banget sendirian di rumah. Ketika ibuku kerja, aku sendirian di rumahku tuh nggak ada di kota loh ya, rumahku ada di sebuah desa, dan di sekeliling rumahku tuh hutan ya, cuman di belakang ada tetangga. Nah, itu ketika udah jam 9, jam 10-an, itu kayak bener-bener aku takut, ada suara cicak saja aku udah takut, dan aku merasa kayak ini tuh cuman pikiran, sebenarnya tuh nggak ada apa-apa. Dan ketika aku berhasil membuang pikiran takut itu, dan ternyata emang nggak ada apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus membuang pikiran takut kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah ini sebenarnya loh ya, ini spesifik buat kalian wanita, buat kalian kaum hawa. Nah, biasanya ketika kita datang bulan, itu kita merasa sakit di bagian perut gitu kan. Nah, itu hal yang normal, kok. Tapi ya itu juga harus dicari penyebabnya tuh apa gitu loh. Kalian juga harus berkonsultasi dengan dokter atau minum obat dan lain-lain supaya perut kalian udah merasa nyaman gitu kan. Nah, selain itu kalian juga bisa menyembuhkan dengan pikiran loh. Jadi nih, misalkan sebelum kita datang bulan, kita itu kayak merasa sepertinya besok aku datang bulan dan besok aku akan sakit perut. Nah, secara otomatis perut kalian tuh bisa merespon gitu loh. Jadi keesokannya langsung sakit. Padahal bisa saja nih bulan ini kalian sakit perut, bulan depan enggak, bulan depannya sakit perut, bulan depannya enggak. Jadi kayak jangan pernah kalian
pikirkan sesuatu yang sebenarnya belum menghampiri kalian, karena ya itu bisa saja nanti karena pikiran kalian doang hal itu benar-benar datang. Jadi sebenarnya adalah jangan pernah kalian memikirkan sesuatu yang negatif. Pikirkan sesuatu yang positif, optimis saja dan berjalan ke depan. Jangan pernah menengok ke belakang seperti itu. Nah, buku ini adalah, sekali lagi aku tekankan, adalah obat terampuhku untuk membuang kegilaanku, sifatku yang tidak mencintai diri sendiri. Dan sebenarnya apa ya, kayak insecure, merasa rendah daripada orang lain, itu tuh cuman satu sih, asalnya tuh cuman ada di satu titik, yaitu pikiran. Nah, makanya kita harus menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan pikiran. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku juga ingin bercerita tentang kayak kesan aku terhadap buku ini. Jadi kalau misalkan kalian membaca buku ini, jangan mengharap kalian bakalan mendapat secara tersurat apa-apa yang aku katakan barusan. Jadi misalkan nih, intinya daripada aku belit-belit ya, intinya buku ini tuh walaupun menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan pikiran, itu bukan membahas tentang self love, no. Ini lebih membahas tentang penyakit fisik, bukan penyakit batin. Bukan penyakit pikiran, no. Jadi ini lebih membahas kepada penyakit fisik. Misalkan kita merasa sakit kepala, kita bisa menyembuhkan dengan kekuatan pikiran. Kita sakit perut, kita bisa menyembuhkan dengan kekuatan pikiran. Namun aku lebih mengambil sisi lebih kepada diri sendiri, lebih kepada bagaimana aku menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan pikiranku, sehingga aku menghubungkan antara self love dengan yang ada di poin-poin yang ada di dalam buku ini, karena menurut aku itu relate gitu loh, itu berhubungan seperti itu. Jadi aku rekomendasikan buat kalian, kalau misalkan kalian sekarang lagi merasa down, lagi merasa stres, lagi merasa lebih rendah daripada orang lain, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kalian kalau misalkan merasa rendah, no, it's okay gitu loh. Jadi udah nikmati aja, tapi kalian harus bangkit, jangan terus berlarut-larut seperti itu. Kita manusia biasa loh ya, kita manusia normal yang sering merasa insecure, kita sering merasa nggak percaya dengan diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri. Bahkan sekalipun walaupun kita udah mencetak suatu prestasi, kita sering merasa lebih rendah daripada orang lain. Jadi sebenarnya itu adalah berasal dari titik doang, seperti itu, dari pikiran, titik pikiran doang maksud aku gitu loh. Jadi terima kasih sudah menonton. Semoga kalian yang menonton ini bisa mencintai diri kalian lebih daripada sebelumnya. Semoga kalian bisa merawat diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.